mungkin dokter bisa jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan induksi persalinan. Monggo dok, silakan. Oke, suara saya terdengar jelas ya dok ya? Jelas dok, jelas. Oke, ya, induksi persalinan mungkin bunda atau mam sekalian, mungkin terutama yang sudah mendekati ini ya hari perkiraan lahir kayak gitu, mungkin ada pertanyaan atau rasa keingintahuan, kan memang tidak semuanya itu berjalan dengan seperti yang bunda sekalian harapkan ya. Ada beberapa kondisi nanti yang mengharuskan dilakukan induksi persalinan. Induksi persalinan itu apa? Induksi persalinan itu merupakan tindakan untuk merangsang kontraksi rahim. Jadi untuk memulai proses persalinan dari yang belum dalam persalinan, kita lakukan tindakan untuk supaya masuk ke dalam persalinan. Oke, baik. Jadi dilakukan tindakan supaya ada kontraksi pada rahim. Nah, kondisi yang seperti apa dok? Ibu hamil itu perlu dilakukan induksi persalinan. Ya, kalau kondisi yang harus dilakukan induksi persalinan itu adalah kondisi di mana sebuah kehamilan ini apabila dilanjutkan itu lebih beresiko. Gitu ya. Contohnya? Jadi apabila melanjutkan persalinan lebih beresiko dibandingkan dilakukan induksi persalinan dan persalinan. Contohnya misalnya pada ketuban pecah dini. Ya, kan lebih beresiko kalau dilanjutkan, bisa terjadi infeksi dan lain-lain. Kemudian pada kehamilan lewat waktu atau yang kita sebut dengan post-date atau postpartum ya. Kemudian pada kondisi ibu di mana ibunya itu memiliki penyakit tertentu yang apabila kehamilannya itu dilanjutkan akan lebih berisiko, misalnya pada preeklamsi, kemudian diabetes pada kehamilan, kemudian penyakit jantung tertentu, atau bisa juga kondisi bayinya misalkan sudah meninggal di dalam rahim. Itu kita lakukan induksi persalinan. Ada kondisi solusio plasenta yang terjadi perdarahan pada plasenta juga harus segera dilahirkan, kita lakukan induksi persalinan juga. Oke, baik. Jadi saya ulang kembali ya dok ya, jadi ada poin-poin penting yang ibu hamil itu harus dilakukan induksi persalinan. Yang pertama ketuban pecah dini, dan yang kedua lewat HPL, dan kemudian penyakit-penyakit tertentu seperti DM, jantung, bayinya meninggal dalam kandungan. Nah dok, ini keseringan nih ibu-ibu hamil itu lewat HPL. Nah kita ngomong-ngomong lewat HPL, sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Kok bisa lewat HPL tuh si dede bayi ini nggak lahir-lahir gitu dok? Betah banget. Iya. Oke. Mungkin diawali HPL itu apa ya? Jadi perkiraan lahir itu di 40 minggu usia kehamilan. Jadi kalau mom sekalian tahu hari pertama haid terakhirnya, nanti kemudian dihitung di buku KIA kan biasanya ada ya HPHT, hari pertamanya kapan, HPL-nya kapan, itu di 40 minggu. Nah, sebenarnya bayi itu dia sudah viabel atau sudah layak hidup gitu, itu setelah 37 minggu. Jadi dari HPL itu bisa maju 3 minggu. Kemudian, tapi dia tidak boleh mundur lebih dari 2 minggu dari 40 minggu tersebut. Tetapi pada 40 minggu itu ada kondisi-kondisi yang mungkin juga membahayakan untuk bayi ya, karena biasanya air ketuban sudah mulai berkurang. Kita tahu sendiri kan air ketuban kan tempat bayi hidup, tempat bayi berenang-renang di sana ya. Kalau misalkan sudah mulai berkurang, pergerakannya juga berkurang. Kemudian nanti dari plasenta kan dia mensuplai oksigen, nutrisi. Dengan kehamilan yang lewat waktu, nutrisi dan oksigennya tuh juga sudah mulai terbatas gitu. Jadi itulah kenapa diputuskan pada beberapa kondisi kehamilan lewat waktu yang sudah dengan pertimbangan ini tidak kurang baik untuk dilanjutkan. Kadang ada yang masih bisa dilanjutkan ya. Jadi mungkin misalkan moms kontrol, nanti kita
lihat kesejahteraan janinnya, kita lihat air ketubannya masih cukup atau tidak, kita lihat gerakannya seperti apa. Kalau masih bisa dilanjutkan, dilanjutkan. Tapi kalau misalkan kondisinya itu lebih beresiko dilanjutkan, makanya kita lakukan induksi persalinan. Oke, baik. Oke, tadi kan kita PL udah nih, ketuban pecah dini. Mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan sebenarnya penyebab terbanyak ketuban pecah dini itu apa, Dok? Iya, kalau ketuban pecah dini itu sebenarnya dari artinya ya, itu ketuban pecah, tapi dalam waktu dekat, yaitu 2 jam setelah itu tidak diikuti dengan pembukaan, tidak diikuti dengan persalinan. Jadi apabila ketuban pecah, kemudian dalam 2 jam dia ada tanda persalinan, itu tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau dia tidak diikuti persalinan, sehingga mungkin perlu diinduksi bahkan sampai persalinan sesar. Kalau penyebabnya apa? Kadang-kadang yang paling sering itu ada infeksi di ibunya. Ya, jadi infeksi itu dia memicu tanda peradangan dan lain-lain yang membuat ketuban itu bisa pecah. Begitu. Baik, Dok, berarti termasuk apakah keputihan itu bisa menyebabkan ketuban pecah dini, Dok? Oh iya, Dok, bisa banget. Bisa banget. Infeksi yang paling sering kalau pada wanita, pada ibu hamil itu ya vulvovaginitis ya, atau keputihan, kemudian infeksi saluran kencing, itu bisa sekali dia memicu ketuban pecah dini. Oke, baik, Dok. Ngomong-ngomong keputihan ya, Dok ya. Kadang ibu hamil itu kan sering banget ya keputihan. Nah, sebenarnya keputihan yang normal sama nggak normal itu bagaimana, Dok? Supaya ibu-ibu tuh aware gitu. Oh, ini normal kok. Oh, ini nggak normal kok. Gitu. Oke. Mungkin kita bicara di konteks ibu hamil dulu ya. Iya. Kalau ya sebenarnya dengan kehamilan itu dengan dengan adanya hormon kehamilan, lendir vagina itu lebih aktif, sehingga memang lebih mengalami keputihan begitu. Cuman harus dibedakan keputihan yang normal dan tidak normal yang seperti apa. Tuh, jadi kalau yang normal ya biasanya bening sampai putih, tapi tidak sampai putih yang kekuningan atau bahkan kehijauan atau keabu-abuan. Apalagi kalau disertai gatal, kemudian disertai bau, kemudian rasa panas, nyeri, ada yang seperti itu. Nah, itu adalah keputihan yang sudah tidak normal. Kemungkinan sudah ditumpangin dengan infeksinya nanti bisa macam-macam, bakteri, jamur, protozoa yang lain yang pengobatannya pun nanti harus mengikuti apa penyebabnya. Oke, baik. Nah, jadi ini ibu-ibu hamil perlu aware ya. Kalau misalkan tadi sudah disebutkan kan keputihan yang normal bagaimana, yang tidak normal bagaimana. Sekaligus ini, Dok, ada pertanyaan dari Bunda Cindy Fatika. Dok, saya selama hamil mengalami keputihan sampai berwarna hijau tak kunjung sembuh. Mohon sekali penjelasannya, Dok ya. Kenapa dan harus bagaimana? Mungkin dokter mau menjelaskan lagi, Dok, kok tak kunjung sembuh. Tak kunjung. Iya. Tentu saja ya seperti yang dijelaskan tadi, kalau keputihannya sudah berwarna hijau itu kemungkinan sudah bukan keputihan yang normal ya Bun ya. Jadi perlu ibu konsultasi ke dokter kandungan yang ibu percaya, biasanya nanti akan diberikan antibiotik gitu. Nah, tapi kadang-kadang pengobatan dengan antibiotik itu tidak seperti halnya kita sakit flu gitu ya. Jadi kita beri obat, selesai sembuh. Nah, untuk keputihan ini ibu harus kontrol lagi untuk cek lagi apakah sudah keluhannya membaik atau belum. Dan yang paling penting ada beberapa gaya hidup yang harus diperbaiki. Kadang-kadang yang membuat keputihan itu kambuh-kambuhan itu biasanya ya daerah kewanitaan itu lembab, itu yang paling sering. Jadi misalkan ada keputihan yang disebabkan jamur atau bakteri, sudah diobatin dengan antibiotik, kalau misalkan daerah kewanitaan yang masih lembab, dia masih akan tak kunjung sembuh seperti itu ya. Jadi memang harus tidak boleh lembab. Kalau bisa penggunaan seperti
Pentyliners itu tidak boleh terlalu sering. Kalaupun memakai itu harus sering ganti. Setiap dia basah sedikit, lembab sedikit harus langsung diganti. Gitu. Kemudian perlu habis pipis, habis buang air kecil harus dikeringkan. Pakai handuk lebih baik ya, pakai handuk lebih baik. Tapi terpaksanya pakai tisu enggak apa-apa. Yang penting harus kering. Pakaian dalamnya kalau bisa itu yang terbuat dari katun ya, karena dia akan menyerap keringat. Jangan pakai pakaian yang ketat ya, karena pasti lembab di sana, sirkulasi udaranya tidak bagus. Kemudian hindari juga penggunaan pembersih kewanitaan ya, karena kadang-kadang dia akan mengganggu pH. Terus bagus untuk konsumsi ini dok, yang isinya lactobacillus, jadi seperti yogurt, probiotik ya, yogurt, ya minuman-minuman fermentasi itu bagus juga ya untuk menjaga keseimbangan pH vagina. Oke, baik. Wah, lengkap sekali nih dok. Nah, tadi kan dokter ini nih dok, kadang ibu-ibu itu, jadi kita sebagai cewek tuh rempong ya dok ya, berarti kalau misalkan lagi pergi atau bawa tisu ya, kalau misalkan habis pipis itu tetap harus dijaga kelembapannya supaya tetap kering gitu. Iya. Oke, baik dok. Dok, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih dok jenis induksi dan bagaimana sih dok sebenarnya proses induksi itu bagaimana dok? Oke, ya kita kembali ke induksi lagi ya dok ya. Mungkin yang dikenal sama bunda sekalian, sama moms, mungkin induksi yang paling sering itu dengan obat ya. Ya, jadi obat itu ada yang dimasukkan ke vagina, kemudian ada juga obat yang kita lewat tetesan dimasukkan ke dalam infus. Tapi sebenarnya induksi itu lebih luas dari itu, tidak hanya menggunakan obat. Jadi ada beberapa induksi persalinan dengan cara mekanik, yaitu menggunakan alat. Itu bisa ada yang menggunakan kateter, jadi balon kateter. Kateternya seperti kateter yang untuk yang ditaruh untuk buang air kencing itu hampir sama. Kita pakai yang steril, kemudian dimasukkan ke dalam jalan lahir, masuk sampai ke rahim, dikembangkan balonnya. Fungsinya adalah supaya balon tersebut membuat jalan lahirnya jadi membuka. Karena yang diperlukan dalam induksi adalah jalan lahir itu membuka, jadi jalan lahirnya melunak dan juga ada kontraksi rahim. Gitu. Bisa ada menggunakan balon kateter, ada yang menggunakan yang disebut laminaria. Batang laminaria itu seperti batang ya, tapi sifatnya higroskopis. Jadi dia apabila terkena lembab atau terkena air itu dia mengembang. Nanti juga jalan lahirnya akan membuka. Kemudian ada juga yang dengan amniotomi. Amniotomi itu selaput ketubannya dipecah. Dengan selaput ketuban dipecah, itu nanti akan ada produksi prostaglandin yang akan memicu kontraksi rahim. Ada juga dengan stripping of membran. Jadi selaput ketuban dipisahkan dari bagian bawah rahim, itu juga akan memicu kontraksi rahim. Itu yang mekanik. Kemudian yang obat yang tadi saya sebutkan bisa dimasukkan ke dalam vagina, bisa diteteskan ke dalam infus. Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya cara untuk menginduksi. Nah, bunda pakai yang mana itu tergantung dokternya ya dok ya? Iya, nanti ada pertimbangannya sendiri. Kita periksa, biasanya juga ditentukan dari pemeriksaan dalam. Kita melihat pelvic score atau bicep score itu untuk menilai kematangan dari mulut rahim. Sudah membuka atau belum, sudah menipis atau belum, nanti metode apa yang digunakan tergantung dari pemeriksaan itu.
Oke, baik. Gitu ya, Bun. Dok, ini sambil saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya, Dok. Oke. Oke, baik. Dari Bunda Anindya, Dok. Aku tanggal 22 Oktober diinduksi karena sudah lewat HPL. Setelah diinduksi dapat 3 jam tiba-tiba pendarahan. Ternyata di USG tali pusat bayi robek sampai tak tertolong si bayi meninggal. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ini lagi cerita nih, Dok. Bundanya. Oke, itu kemungkinan jadi dia diinduksi, kemudian ada perdarahan dari tali pusat yang robek ya. Nah, tadi tidak disebutkan ya induksinya dengan cara apa tadi? Enggak, Dok. Enggak disebutkan, oke. Iya, sebenarnya mungkin untuk induksi yang sering ya dengan obat ya, itu bukannya sebuah tindakan yang tanpa risiko, Dok. Jadi tindakan induksi pun ada risikonya, ya. Yang pertama karena dia itu memicu kontraksi rahim, ya. Bayi pun juga bisa terpengaruh gitu. Jadi kadang-kadang suplai dengan kontraksi yang kuat, suplai oksigen ke bayi pun juga akan terpengaruh gitu. Jadi bisa juga sampai terjadi gawat janin karena dari induksi. Makanya induksi itu hanya dilakukan di rumah sakit ya. Kenapa? Karena di rumah sakit kita pantau terus misalkan dengan tetesannya kita naikkan per berapa menit, itu semua ada catatannya, dengan detak jantung bayinya seperti apa itu ada catatannya gitu. Jadi apabila tiba-tiba langsung terjadi perburukan terhadap bayi, mungkin bisa langsung dikerjakan tindakan yang segera. Jadi biasanya dilakukan persalinan sesar. Tetapi kalau pada kondisi Bunda tadi yang menanyakan ada tali pusatnya yang keluar darah, mungkin memang ada kondisi yang sebelumnya. Jadi memang ada namanya fasa previa. Fasa previa itu tali pusat yang memang dia menempelnya atau insersinya itu tidak normal gitu, sehingga saat kepala bayi turun atau ada kontraksi, nah itu akan menimbulkan perdarahan, itu bisa. Jadi memang mungkin bisa dari resiko induksinya bisa, kemudian bisa juga memang ada fasa previa gitu. Baik, begitu ya Bunda Anindya ya, jelas ya Bunda. Dok, pertanyaan selanjutnya Dok dari Bunda Lucy. Dokter mau nanya, apakah semua persalinan harus diinduksi, Dok? Mungkin kondisi yang seperti apa, Dok? Atau kontraindikasi induksi persalinan itu apa aja gitu ya, Dok? Oke. Tentu saja tidak semua persalinan harus diinduksi ya. Kita harapannya adalah persalinan tuh berjalan dengan alami, artinya ada kencang-kencang sendiri, ada pembukaan sendiri, dan semuanya berjalan lancar. Tetapi tadi sudah disebutkan ada beberapa kondisi yang apabila kehamilan dilanjutkan itu beresiko. Padahal induksi pun sebenarnya ada risikonya, tetapi resiko untuk melanjutkan kehamilan itu lebih besar daripada melakukan induksi. Jadi dilakukanlah induksi. Tetapi ada beberapa kondisi yang disebut kontraindikasi dilakukan induksi persalinan. Itu sebenarnya adalah semua kondisi yang tidak bisa persalinan normal. Misalnya CPD atau DKP, disproporsi kepala panggul, jadi panggulnya sempit atau bayinya terlalu besar, tentu saja dia kalau lahir normal kita lakukan induksi juga tidak bisa. Kemudian ada malpresentasi, malposisi, kan normalnya kepala yang di bawah, kalau misalkan dia letaknya sungsang apalagi lintang tentu tidak bisa. Terus kalau plasenta previa atau plasenta di bawah menutupi jalan lahir, tentu saja tidak bisa lahir normal, tidak bisa diinduksi. Kalau diinduksi mungkin akan terjadi perdarahan. Kemudian semua riwayat operasi di rahim, termasuk sesar dulu, riwayat sesar, kemudian riwayat misalkan ada operasi seperti miomektomi, pengangkatan miom, yang ada skar atau luka di rahimnya, itu tentu saja tidak bisa dilakukan induksi, karena salah satu risiko induksi adalah
bisa terjadi karena kontraksi yang terlalu kuat, bisa terjadi rahim tersebut robek atau yang kita sebut ruptur uteri. Itu yang kita hindari pada bekas sesar. Gitu. Kemudian kalau sudah terjadi gawat janin, Dok, tentu saja kita tidak lakukan induksi. Kalau sudah gawat janin ya kita lakukan tindakan segera dengan persalinan sesar. Oke, baik. Dok, ngomong-ngomong masalah gawat janin itu apa aja, Dok, ciri-cirinya, Dok? Oke, kalau gawat janin itu kita sebutnya fetal compromise atau fetal distress. Ini beda ya, bukan seperti stres pada orang dewasa ya. Kalau stres pada janin, stres pada janin itu adalah janin tidak mendapatkan oksigen atau nutrisi yang cukup. Penyebabnya bisa banyak ya, tadi misalkan ada ketuban pecah, ada infeksi, atau oligohidramnion, jumlah cairan ketubannya sedikit, post date, hamil lewat waktu, hal-hal tersebut bisa mempengaruhi suplai oksigen dan nutrisi ke bayi. Nah, pada beberapa kondisi itu perburukan tersebut bisa sampai gawat janin. Kalau untuk ciri-cirinya semuanya terukur ya. Jadi kita dapatkan fetal distress itu dari hasil pemeriksaan apabila kita mengukur detak jantung janin. Ya, normalnya itu kan 110 sampai 180. Kalau di atas itu atau di bawah itu sudah ke arah gawat janin. Atau lebih tepatnya lagi kita ukur dengan alat CTG. Jadi kita pantau detak jantung janin. Nanti ada polanya seperti apa, mana yang gawat, mana yang masih bisa diperbaiki, mana yang aman. Itu ada. Jadi ciri-ciri yang ibu rasakan sih sebenarnya tidak, karena ini terukur dengan alat. Tapi mungkin apabila ibu sudah mulai merasakan ada penurunan gerakan janin, mungkin itu sudah sebuah warning sign ya. Jadi tanda, ini kok gerakannya nggak seperti biasanya. Jadi mungkin ada kondisi yang membuat bayi itu stres di dalam, kekurangan oksigen dan nutrisi. Jadi harus biasakan setelah trimester 3 itu menghitung gerakan janin. Jadi tahu biasanya aktif, kemudian gak aktif gitu. Nah, Dok, ngomong-ngomong menghitung gerakan janin, ini kan bunda-bunda belum semuanya tahu, Dok. Menghitung gerakan janin itu normalnya di trimester 3 itu berapa kali tendangan atau berapa kali hitungan, gimana tuh, Dok? Oke. Menghitung gerakan janin Bunda lakukan di trimester 3 ya. Karena kalau di trimester 1 dan 2 gerakannya tidak seperti trimester 3. Kemudian luangkan waktu saat janin ini benar-benar gerakannya aktif. Biasanya gerakannya aktif waktu malam hari. Malam hari, kemudian terus apalagi setelah makan malam. Setelah makan, bayinya seneng, dia gerakannya lebih banyak ya. Nah, jadi kalau misalkan diciriin aja, jadi kita misalkan jam 7 malam atau jam 8 malam, kita coba fokus hitung gerakan janin. Jadi dalam 2 jam itu harusnya paling tidak 10 gerakan dalam 2 jam. Itu posisi ibu santai ya, tidak melakukan aktivitas, jadi bisa duduk atau berbaring, terus diukur ya. Harusnya 10 gerakan dalam 2 jam. Apabila itu kurang dari itu, ya itu merupakan sebuah tanda mungkin ada sesuatu terjadi sama janinnya. Oke, wah kita kalau ngomong ini kemana jadi melebar ya, Dok ya, kemana-mana. Oke, jadi itu yang perlu digarisbawain ya, Bun, ya, untuk bumil-bumil yang trimester 3, luangkan waktu, misalkan habis makan malam, yang biasanya ibunya mau bobo, tapi bayinya malah bangun ya, Dok ya, gerak-gerak gitu, jadi ibunya nggak bisa tidur lagi. Iya. Baik, tadi ya, Dok ya, 2 jam minimal 10 gerakan.